Shalom saudaraku, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku, mengapa Yesus tidak langsung naik ke sorga setelah kebangkitannya? Sebelumnya kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Terpuji termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga setelah kebangkitannya? Mengapa Yesus justru menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitan dari kematian? Apakah Yesus tidak bisa langsung pergi ke surga? Saudara, yang pertama, kita harus memahami bahwa kematian Yesus adalah sebuah fakta. Demikian pula dengan kebangkitannya. Alkitab dalam catatan sejarah mendukung kuat peristiwa kematian Yesus lewat beberapa saksi saudara. Misalnya Yusuf Arimatea, seorang anggota majelis besar Farisi, dan perempuan-perempuan pengikut Yesus yang merawat jenazah Yesus ketika akan dikuburkan di Bukit Batu. Lukas 23 ayat 50-56 saudara. Informasi seputar kematian Yesus ini perlu dibahas agar orang-orang memahami bahwa Yesus yang mati itu adalah Yesus yang juga bangkit. Setelah kebangkitan Yesus, dia masih berada di bumi selama 40 hari. Nah, apa saja yang Yesus lakukan selama 40 hari itu, saudara? Berikut ini ada beberapa hal yang dilakukan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid atau pengikutnya. Saudaraku, awalnya berita kebangkitan Yesus dikabarkan oleh kaum wanita pengikut Yesus. Maria Magdalena, Maria yang lain, mendapati kubur Yesus telah kosong saat mereka berkunjung ke sana. Tertulis dalam Matius 28 ayat 8-10. Setelah itu, saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan, saudara, seperti kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, sebuah desa yang letaknya 7 mil dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 13-42. Munculnya ungkapan Thomas si peragu juga menjadi salah satu bukti Yesus telah bangkit. Thomas salah satu murid Yesus yang tidak percaya jika Yesus bangkit. Tetapi keraguan Thomas sirna saat ia bertatap muka langsung dengan Yesus. Yohanes 20 ayat 26-29. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Paulus sebagai penulis kitab Korintus menyebut bahwa sebagian besar saksi itu masih hidup, meskipun ada pula yang sudah mati saat ini. Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri pada beberapa orang pengikutnya sampai 10 kali. Yang pertama, sebagai bukti kebenaran Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya dalam Mazmur 16 ayat 10. Adalah nubuatan yang berbunyi, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nubuatan tersebut terpenuhi dalam Markus 16 ayat 6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia."
Kedua, Yesus perlu membangkitkan moral dan spiritual murid-muridnya. Pada murid telah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Hal ini mengganggu perjuangan mereka dalam memberitakan ajaran Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 19, digambarkan bahwa banyak pengikut Yesus bersembunyi setelah pengikut Yesus yang tersembunyi telah Yesus salibkan, setelah Yesus disalibkan. Saudaraku dikasih Tuhan, yang ketiga itu, Yesus memanfaatkan waktu pasca kebangkitannya untuk melakukan konsolidasi dengan para pengikutnya. Para murid perlu kembali kepada komitmen awal sebagai pengikut Yesus. Karena pada kenyataannya, sebagian murid mulai tercerai-berai. Ada yang meninggalkan Yerusalem seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dan ada juga yang kembali menggeluti profesi lamanya sebagai nelayan. Yang keempatnya, Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid. Mereka harus menjadi bagian dari pemberitaan dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 18-20. Itulah hal-hal yang dilakukan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut saudara? Seberapa berartinya kebangkitan Yesus? Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rahasia kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini, kiranya Tuhan berkati. Jadikanlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup semakin hari semakin seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban atas pertanyaan di dalam hati kami. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, dan firman-Mu Tuhan, Roh yang berkarya bagi setiap pemikiran kami. Terpuji termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Amin, amin.